Oke, selanjutnya kita akan lakukan eh, yang namanya penjelasan tentang fungsi multivariabel. Nah, yang harus kita pahami adalah apa itu fungsi multivariabel ini. Jadi fungsi yang di dalamnya ada beberapa variabel, ya. Jadi variabelnya tidak hanya satu seperti dulu kan ada x saja. Nah, sekarang mungkin ada x, y, z dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh penerapan ya. Kan setiap mahasiswa atau siswa bertanya gitu ya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam aplikasinya seperti apa sih Pak gitu kan. Nah, otomatis kita menghadirkan salah satu contoh, ini seperti yang ada di sini. Ini kasus tentang temperatur di bawah permukaan bumi, ya, simbolnya ini ada T ya. Nah, ini bergantung kepada variabel X dan Y. Nah, ini fungsinya cos bla bla bla. Nah, itu ya itu sebagai fungsi modelnya. Jadi ini sebenarnya didapatkan dari data-data fakta di lapangan. Nah, ini salah satu fungsi yang berhasil dibentuk atau model yang dibentuk, model persamaan matematis yang dibentuk. Nah, X-nya ini merupakan kedalaman di bawah permukaan dalam satuan kaki dan Y-nya waktu. Nah, ini bisa dilihat gambarnya di grafiknya ya. Nah, ini jadi suhu ini, temperatur di bawah permukaan bumi ini tergantung dari kedalaman dan waktu. Jadi pada saat tertentu mungkin dia panas, pada saat tertentu mungkin dia suhunya lebih dingin dan sebagainya. Nah, ini salah satu penerapan dalam dunia nyata. Nah, apa itu fungsi multivariabel? Nah, kita lebih fokus kepada dua hal, yaitu tentang fungsi dua peubah atau dua variabel, misalnya x dan y, adalah fungsi relasi yang memetakan tiap pasang x, y ya pada tepat satu bilangan real. Jadi ketika f, x, y sama dengan, nah ini ada hasilnya yaitu bilangan real misalnya 1, 2, dan seterusnya. Demikian pula dengan fungsi tiga peubah atau tiga variabel, nah misalnya x, y, dan z. Nah, oke, kita akan coba contohnya. Nah, ini salah satu contoh yang di poin A mungkin yang akan kita bahas tentang dulu sering sekali di mata kuliah matematika diskrit atau matematika dasar ya. Ini eh, ingin mengetahui apakah memang fungsi tersebut terdefinisi atau tidak. Nah, ini terus seperti dulu kan ada juga tentang istilah domain, terus ada tentang range, ya. Nah, kita akan coba lagi menggunakan dua daerah asal, yaitu misalnya domain, lalu daerah hasilnya itu adalah range, ya. Nah, kita akan coba lakukan di fungsi peubah banyak ini. Nah, ini sebagai contoh, tentukanlah domain dari fungsi. Nah, ini domain ya, berarti daerah asalnya. Nah, jika fungsi akar seperti ini, maka di dalam akar tersebut ya, jadi di dalam akarnya itu ada yang namanya x dikurang y ya, x dikurang y ini lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan akar itu kita mulai dari 0 ya, lalu 1 dan seterusnya. Kalau negatif dia nggak bisa. Nah, makanya kita definisikan bahwa untuk yang di dalam akar ini yaitu x kurang dari y ini lebih besar sama dengan 0. Ya, ini yang di dalam akar ini ya. Nah, ini sudah kita lihat bahwa fungsi ini akan terdefinisi apabila x dikurang y lebih besar sama dengan 0. Atau kita bisa ubah juga, nah, x-nya lebih besar sama dengan y. Ya, maka domainnya adalah, nah domainnya apa?
semua X, Y ya. Jadi ini kan pasangan berurut ya, yang berada di bawah garis Y sama dengan X termasuk garis tersebut. Nah, secara notasi bahwa domain F ini dapat kita tuliskan seperti ini. Domain F sama dengan kurung kurawal, kurung buka, X, Y, kurung tutup, titik 2, X lebih besar sama dengan Y. Nah, ini kita sebut dengan domain. Nah, gambarnya bagaimana? Nah, kita lihat. Nah, berarti fungsi ini akan terdefinisi di X yang lebih besar sama dengan Y. Misalnya dari 0, X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti dari sini. Lalu misalnya X-nya 4, misalnya Y-nya 4, atau Y-nya 3 gitu ya. Y-nya 2, Y-nya 1 ya. Nah, ini jadi nanti kita dapatkan, nah, daerah arsiran yang kuning ini, nah, ini merupakan domain. Tuh. Nah, kenapa kita perlu domain ini dalam fungsi multivariabel? Berarti secara definisi bahwa fungsi ini sebenarnya kalau mau diturunkan, mau diintegralkan gitu ya, ini fungsinya ini memang harus terdefinisi terlebih dahulu. Jadi mungkin ada fungsi yang tidak terdefinisi dengan baik, sehingga turunannya tidak ada, ya. Nah, ini kita harus definisikan terlebih dahulu sebagai bentuk awal. Nah, gambar ini merupakan gambar dari domain. Jadi bukan gambar dari fungsi yang ini, ya. Bukan gambar dari fungsi yang ini, tapi merupakan gambar dari domain, yaitu yang ini, yang X lebih besar sama dengan Y. Nah, ini. Oke. Nah, adapun yang kasus yang lain, ini untuk yang apa namanya, fungsi yang lain misalnya, ini sama juga. Jadi karena dalam bentuk akar ya, sebenarnya ini cos ini kan berapapun nilai X dan Y di sini kan pasti dia menghasilkan bilangannya bilangan real ya. Terus kalau fungsi ln ini kan dia hanya bisa bernilai dari ln 0 ya, ln 1 dan seterusnya ya. Jadi kita mulai dari 0 ya, bisa juga atau lebih dari 0. Nah, maka bentuk akarnya pun seperti tadi sama. Maka di dalam akar ini berarti Y kurang dari Y dikurangi X kuadrat ya. Ini akan terdefinisi ya. Nah, apabila lebih besar sama dengan 0. Jadi sesuai dengan akar ya. Kalau akar berarti yang di dalam akar tersebut harus lebih besar sama dengan 0. Maka, nah ini ya, domain F-nya, nah domain F-nya ini ya, Y-nya lebih besar sama dengan X kuadrat. Jadi ini domain F-nya. Lalu gambarnya, bagaimana gambarnya? Nah, kita bisa lihat bahwa untuk menggambar Y sama dengan Y atau Y lebih besar sama dengan X kuadrat, maka kita perlu fungsi awal yaitu Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat kita buat, nah seperti ini kan. Nah, ini. Nah, tuh. Lalu kita lihat, berarti kalau ada sama dengan, boleh Y sama dengan X kuadrat, berarti di dalam garis ya. Dan satu lagi, apabila nilai Y-nya lebih besar ya, jadi ini bisa berarti bahwa Y-nya sama dengan X kuadrat ya, atau Y-nya ini lebih besar dari X kuadrat. Nah, gitu. Berarti kalau yang di garis ini berarti dia Y sama dengan X kuadrat. Kalau yang berada di
Di dalam ini berarti y-nya lebih besar sama dengan x kuadrat. Kita cek aja misalnya gini. Kalau x-nya berapa? X-nya 2. Kalau x-nya 2 berarti 4 ya. Berarti y-nya lebih besar dari 4. Nah, y-nya lebih besar dari 4 berarti kan cari y yang lebih besar dari 4 misalnya 5 ya. Berarti y-nya kita coba 5. Nah, y-nya 5, berarti 5 di mana? Misalnya 1 2 3 4 5. Lalu x-nya adalah 2. Nah, ini 5 misalnya. Di sini adalah 2. Nah, berarti dia berada di dalam atau apa namanya, berada di kurva ya, berada di kurva yang y sama dengan x kuadrat, cuman posisinya berada di atas batas dari y sama dengan x kuadrat ya. Terus bisa juga di sini, bisa juga di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Nah, oke, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang kalian yang kalian lakukan. Nah, nanti Bapak beri soal latihan ya untuk mencoba mencari domain dan menggambar grafiknya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.